Malam, saudara-saudaraku, pada hari ini, 19 April tahun 2025, kita coba live pada malam hari ini. Mudah-mudahan masih ada yang belum tertidur. Saudaraku jadi rahmat Allah, ini ada berita yang harus kita sampaikan ya. Jadi ternyata tadi siang komplotan Habib Rizik dan Bahar Smith itu melakukan kegiatan yang dikasih label gerakan 194 ya. Jadi pada tanggal 19 bulan April mereka mengumpulkan massa, menggeruduk Mabes Polri. Tentu kita menduga tujuannya untuk ya menggoreng-goreng isu aktual yang sekarang sedang viral ya. Terima kasih saudaraku JP Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah hadir ya. Jadi pada siang tadi acara Rizik Syihab itu dan komplotannya itu digagalkan oleh Mabes Polri alias ditolak alias dibubarin gitu ya. Dan mereka menyampaikan akan mengulangi lagi pada hari Senin pada tanggal 21 April. Nah, kira-kira apa agendanya ya? Agendanya adalah kita duga mereka pertama ingin supaya yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu supaya diloloskan menjadi pahlawan nasional ya. Karena dia ingin mengembalikan nama baik dari Pak Alawi yang sekarang terdegradasi karena kelakuan mereka sendiri ya. Jadi pengen banget yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu diloloskan sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu komplotannya Bahar Smith, Rizik Syihab ini mau mengadakan demo ya, unjuk rasa. Ini kita duga menekan pemerintah ini. Dan yang kedua, kita menduga sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Bahar Smith oleh si Hanif Alatos di Madura beberapa waktu lalu, mereka ingin menekan supaya Gus Fuad Pleret diproses di pengadilan. Saya yakin apa yang mereka lakukan tidak akan digubris oleh Mabes Polri. Karena Mabes Polri itu sudah punya hitung-hitungan. Ya, nggak akan ditanggapi. Karena apa? Pertama, masalah terkait Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini kan sudah ada salurannya. Dan ini kan sudah digodok oleh Kementerian Sosial dan dalam proses pengajuan kepada Presiden Prabowo yang berhak memberikan gelar pahlawan nasional itu hanya Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ketika golongan Muhyiddin ini yang terdiri dari sejumlah oknum bupati, sejumlah oknum gubernur, sejumlah oknum menteri ini sudah membuat permohonan agar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini dijadikan pahlawan nasional, maka sekarang tinggal Bapak Presiden Prabowo, yang akan bisa menentukan. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo bisa mengkaji persoalan ini lebih arif dan bijaksana, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, lebih mementingkan kepentingan masyarakat ya. Yang kita tahu notabene masyarakat luas itu menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Kalau soal sebagai guru keulamaannya, kita akui saya akuilah beliau punya murid banyak ya, sebagai guru ya banyak murid.
Tapi kalau kemudian dianggap sebagai pahlawan nasional ini harus dipertimbangkan karena sudah 2 kali itu ditolak seperti itu ya. Terima kasih Bang Nanang Karawang sudah hadir ya. Kemudian ada Bang Mustana ya. Kalau ada Habib jadi pahlawan ntar namanya dijual ke khotbah. Pemerintah harus apa ini? Pemerintah harus dibalik Mukti Belanda Yaman. Astagfirullah ya. Oh iya benar Bang Irwan. Iya. 214 waktunya berpesta ya. Iya, jadi itu yang kita duga. Jadi soal masalah pahlawan nasional itu benar-benar murni kewenangan presiden ya yang akan memberikan. Kalau presiden nolak selesai sudah. Kalau presiden menerima juga selesai sudah. Karena itu benar-benar hak dan kewenangan Bapak Presiden Prabowo. Maka kita akan terus suarakan bahwa mayoritas bangsa kita seandainya diajarkan jajak pendapat, diadakan survei itu saya yakin mayoritas masyarakat menolak ya. Kemudian dugaan kita yang kedua, apa yang akan dijadikan tuntutan? Ya masalah Gus Fuad yang mereka sudah memframing menuduh ya Gus Fuad PKI dan seterusnya itu. Mereka tidak akan digubris, saya yakin. Kenapa? Karena persoalan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi harusnya para muhibin-muhibin itu, para habib-habib itu, karena ini sudah masuk ke kepolisian, ya biar kepolisian yang akan membuat tindakan, mengambil langkah-langkah. Kita nggak perlu demo-demo lagi. Kalau para habib-habib itu demo lagi, unjuk rasa, yang pertama tentu menimbulkan kegaduhan dan bisa menimbulkan apa ya gangguan ketertiban ya, maka sebaiknya nggak usah lah kita percayakan kepada polisi. Kalau kalian demo-demo unjuk rasa itu sama saja Anda nggak percaya sama Bapak polisi gitu ya. Dan persoalan Gus Fuad juga, Gus Fuad itu kan sudah minta maaf, jadi kalau sudah minta maaf dan klarifikasi, itu Gus Fuad sudah nggak bisa lagi digugat. Dan saya yakin beliau lolos. Dan tidak akan nggak akan dipenjarakan beliau. Kita lihat kalau nggak percaya. Kita tunggu prosesnya kalau nggak percaya. Ya, jadi tampaknya golongan Habib-Habib Ba'alawi ini sudah mengerti situasinya itu. Mereka sudah sadar bahwa situasinya merugikan mereka. Ya, memang. Jadi apa yang mereka lakukan, selama ini itu justru menjadi bumerang bagi mereka. Tidak malah menjadikan citra mereka tambah baik, tetapi malah menjadikan citra mereka tambah nyungsep. Masyarakat tambah banyak bukannya percaya kepada mereka sebagai cucu Nabi. Masyarakat yang tambah banyak ini bukannya percaya mereka sebagai pemegang kunci surga, tapi masyarakat semakin banyak yang hakul yakin. Saya ulangi lagi, masyarakat ini semakin banyak yang hakul yakin bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan masyarakat itu semakin antipati kepada mereka tuh. Dan semakin yakin bahwa mereka itu pembuat kegaduhan, pembuat keonaran, ya, yang hanya mampu dan bisanya adu domba, provokasi, gitu. Nah, harusnya para Habib-Habib Ba'alawi ini memiliki tim gitu loh ya, tim riset melakukan penelitian nih kondisi masyarakat kita seperti apa sekarang. Maka kita katakan kepada mereka, hai Habib-Habib Ba'alawi, hari ini masyarakat itu tidak seperti dulu ketika sebelum ada tesis Kiai Haji Madidin Usman. Kalau dulu Rizik Syihab itu omongannya begitu diperhatikan dan ditaati muhibin. Sekarang masyarakat sudah ngetawain, sudah nggak ada harganya tuh omongannya Rizik Syihab. Ibaratnya itu kaki tangannya Rizik Syihab ini udah patah semuanya, ibaratnya begitu.
kemudian mulutnya ini udah nggak dihargai, ya nggak dianggap gitu loh. Ya jadi kasihan juga saya sebenarnya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, maka kalau kita bicara tadi acaranya si Rizik dan komplotan Rizik yang mau menggelar 194 itu gagal total, ya karena mereka sendiri sudah tidak punya kekuatan seperti dulu. Mereka sudah nggak bisa maksa-maksa siapapun sudah. Dan kami ingatkan teman-teman, saudara-saudaraku, ya orang-orang pribumi khususnya, ngapain kamu itu ikut mereka ya? Nggak ada guna itu buang-buang waktu dan tenaga. Lebih baik besok hari Senin, ya gunakan waktumu untuk keluargamu. Nggak usah kamu gunakan waktumu untuk berkorban mendukung Rizik dan Bahar. Ya, saya yakin ya kalau Bahar dan Rizik itu tidak ada Muhibin ya, nggak ada pribumi yang mau menjadi jongos, mereka selesai benar. Apa ya? Pokoknya selesai sudah. Maka terlalu kalau kalian itu masih mau jadi jongos ya. Saudaraku ya. Astagfirullahaladzim. Ya memang persoalan ini sebenarnya gampang sekali ya. Intinya kalau para masyarakat itu sadar, tidak lagi percaya mereka keturunan Nabi, selesai sudah. Kalau masyarakat tidak ada lagi yang mau jadi jongos, selesai sudah. Masalahnya itu masih ada orang-orang goblok yang percaya mereka keturunan Nabi. Sehingga mereka itu rela berkorban. Harta, benda, segala-galanya bahkan. Jiwa raga untuk komplotan mereka. Saya lihat videonya itu ya, Muhibin ini ya. Sampai yang namanya minuman sisa. Itu mereka suka banget ya dari Habib, Masya Allah. Kalau saya sih jijik, makanan sisa gitu ya. Sampai itu ada Muhibin itu bawa minuman ya, bawa es krim, bawa makanan, bawa roti ya. Itu dicari tuh Bahar, dicari tuh Habib Hasan, pokoknya Habib-Habib Dobolo itu dicari. Lalu dikasihkan ke mereka, suruh makan, disuruh minum ke Bahar, disuruh minum ke Habib Hasan dan seterusnya, SKPKB itu. Nah habis itu langsung diminta sisanya itu, sisa makanannya itu, sisa minumannya itu, sisa rotinya itu diminta dan dimakan. Hanya orang goblok itu yang mau memakan makanan sisa dari Habib Bahar, si Bahar itu, si Rizik, si Hasan dan seterusnya itu ya, Pak Alawi. Jadi benar-benar saudaraku ya, kelakuan mereka itu benar-benar mengklaim sebagai keturunan Nabi, mengaku cucu Nabi, itu benar-benar proses pembodohan. Iya, oleh karena itu mari kita bangkit, kita edukasi masyarakat, terutama generasi muda. Generasi muda kita itu kan nanti akan menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional. Di tangan para pemuda itulah nanti bangsa ini dijalankan. Oleh karena itu para pemudanya ini harus kita edukasi, jangan sampai jadi jongos gitu, jangan budak gitu, jangan sampai. Oleh karena itu ini tugas kita bersama, kewajiban kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya terutama generasi penerus. Ya. Jadi kalau saya sih usia sudah setua inilah, selesai saya dengan hidup saya sudah selesai. Jadi perjuangan ini sebenarnya untuk keturunan kita, saudaraku, untuk anak cucu kita. Kalian juga gitu, ayolah semampumu, sekuat tenagamu, ikut mengedukasi masyarakat, terutama dari lingkungan keluarga kita dulu, ya. Organisasi terkecil, unit organisasi terkecil adalah keluarga. Nah, keluarga itu baik buruknya tergantung dari individu-individu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman individu-individu yang menonton video saya, mari ikut berkontribusi semampunya, minimal dari keluarga kita. Kita nasihatin, kita kasih edukasi. Jangan sampai kamu menjadi jongos Habib, janganlah kamu itu menjadi budak spiritual Habib. Ya, jadi
Untuk selamat di dunia itu yang dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat yang dibutuhkan ilmu. Sadarilah bahwa pikiran, ya, logika ilmiah, intelektual kita itu modal kita untuk mengelola dunia ini. Hati kita, keyakinan kita itu adalah modal untuk menjalankan akidah yang benar. Ya, terus kita edukasi masyarakat. Bukan Habib-Habib Ba'alawi itu yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bukan nasabnya para Ba'alawi itu. Justru hidupmu akan sesat dunia akhirat kalau kamu tergantung sama mereka. Ya, begitu melekat, lengket kalian kepada mereka. Aduh, itu akan menjadi penghalang kalian berpulang ke rahmatullah, ya. Kok jadi ngomong serius. Sudah, jadi intinya begini. Ayo kita bersatu bahu membahu gitu, ya. Kita edukasi masyarakat, keluarga kita, kakak, adik, ponakan, misan gitu ya. Lalu lebih luas ke teman-teman, ke tetangga. Kamu bisa menggunakan media sosial Anda yang komentar di situ. Kalau kamu punya grup punya grup apa sajalah pokoknya di media sosial, ya. Kalian edukasi masyarakat, komentar. Katakan bahwa Habib-Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi supaya mendapatkan kemuliaan dunia. Mereka mengkapitalisasi nasab, memanipulasi keturunan, memanipulasi ajaran agama, itu supaya mereka itu di dunia itu enak, ya, mendapatkan jaminan kehidupan dari muhibbin. Nah, jadi kalau mereka nggak ada muhibbin, hidupnya mereka susah pasti. Makanya mereka terus berjuang bagaimana caranya menciptakan muhibbin. Dan muhibbin itu sekarang sudah banyak kita akui. Walaupun dari hari ke hari semakin berkurang. Tapi masih, bahkan mereka ada yang menempati posisi-posisi strategis di lembaga kepemerintahan. Sudah ada di eksekutif, waduh banyak, ya banyak. Sudah ada di legislatif, bahkan ada di yudikatif. Oleh karena itu, kenapa si oknum Habib, nah misalnya si Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu ya, sudah meninggal, dia masih diberi status kewarganegaraan Indonesia dari Kementerian Hukum. Berarti ada oknum muhibbin di Kementerian Hukum. Ya. Maka muhibbin ini sudah menempati posisi-posisi penting, ya, posisi-posisi strategis. Dan muhibbin inilah yang dijadikan sebagai bemper, sebagai ujung tombak untuk menjalankan misi dan visi dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Maka tugas kita adalah mencerdaskan generasi muda, karena mereka itu melebarkan pengaruhnya itu ya dari muhibbin itu. Makanya hati-hati, musuh dalam selimut. Hati-hati, sesama pribumi. Tapi tetap kalian harus bisa menggunakan akal sehat, jangan sampai kehilangan kendali, ya. Kalian harus tetap bisa mengendalikan emosi. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Pakai pendekatan-pendekatan yang persuasif, harus terarah, terukur, dan taat hukum. Jangan sampai ada yang melanggar. Ya, insya Allah trennya ini sudah jelas, ya. Trennya ini kita sudah jelas kemenangan ada di pihak pribumi. Kenapa? Karena saya buka fakta, sebelum tesis Kiai Haji Madinul Utsman, itu hampir 99% umat muslim itu menjadi budak Habib, percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Itu fakta. Sampai kemudian si Rizik Syihab ketika menggelar acara 212 itu yang ikut banyak, ya. Bahkan beredar pesan di WhatsApp, di media sosial banyak itu yang isinya mengglorifikasi Rizik, melegitimasi Rizik seorang wali Allah. Bahkan omongannya Rizik itu didoktrinkan adalah sabda Nabi Muhammad. Apa enggak kurang ajar itu? Itu yang terjadi dulu sebelum tesis Kiai Haji Madinul Utsman, sehingga Rizik itu sangat mudah sekali memobilisasi massa.
ngajak demo itu. Sayang sekali ya, mereka itu sholatnya di lapangan, tidurnya di masjid. Apa enggak dulu itu orang-orang yang jadi pengikutnya Rizik itu kan. Nah, sekarang sudah berbeda situasinya. Ini yang saya katakan sudah kelihatan di depan mata, pribumi menang. Dengan edukasi sudah terus setiap hari kita gelorakan semangat untuk mengedukasi masyarakat. Sekarang buktinya tadi acara 194 ya dibubarin oleh Mabes Polri. Mereka sudah nggak punya kekuatan memaksa mereka. Ini rencananya mau digeser pada hari Senin besok, tanggal 21. Sehingga acaranya disebut 214. Kita lihat aja nanti. Silakan, saya ingin lihat tuh. Ya, seberapa banyak itu pendukungnya. Saya yakin segelintir orang sisanya itu Muhibin. Selebihnya ya para Ba'alawi sendiri. Kita malah berharap sudahlah Muhibin orang pribumi nggak usah ikut. Kita lihat kalau semua Muhibin itu nggak ikut, maka yang tampilkan Ba'alawi. Kita lihat berapa sih jumlah Ba'alawi tanpa Muhibin gitu. Itu yang kita harapkan ya di tanggal 21 hari Senin besok ya, 21 bulan 4 ya. Nah sekarang mereka sudah nggak bisa seperti dulu. Sekarang mereka itu susah banget kalau mau memobilisasi massa. Buktinya demo-demo yang sporadis ya. Saya ulangi, demo-demo yang sporadis di beberapa tempat ya, semisal di dekatnya rumahnya Gus Fuad Pleret itu yang menggeruduk pondok pesantren Gus Fuad, ya Allah jumlahnya beberapa orang itu ya, nggak sampai ratusan, konon ya sekitar 30 sampai 50-an orang, dan itu ternyata bayaran. Kenapa dia harus membayar massa? Karena ingin menciptakan image bahwa Habib Ba'alawi masih punya pendukung. Ya wajar lah kalau mereka harus bayar sekarang, karena mereka sudah susah untuk mencari massa. Orang pada mengerti. Yang mau adalah orang goblok, astagfirullahaladzim. Ya, yang mau ngikutin komplotannya Habib untuk demo berjilid-jilid itu, Masya Allah, itu orang goblok itu. Terlalu itu. Ya mohon maaf. Saya harus ngomong kayak gitu karena faktanya seperti itu. Ya kenapa nggak dia menggunakan akalnya kalau nggak mau dibilang goblok? Kalau dia menggunakan akalnya, harusnya dia itu nggak percaya Habib Ba'alawi keturunan Nabi, karena mereka tanpa bukti. Masa orang yang mempercayai sesuatu tanpa bukti, itu kita sebut pandai, pinter, cerdas, ya nggak mungkin lah. Orang yang pinter itu harus berdasarkan fakta-fakta dan data, percaya kalau bisa dibuktikan, kalau ada buktinya. Lah Habib nggak punya bukti, dia hanya mengklaim sebagai keturunan Nabi. Klaim sepihak. Jadi jelas ya, jelas banget. Mereka itu benar-benar komplotan orang susah. Orang susah pada awalnya, orang minoritas itu. Di Yaman sana, keturunan PKI di Yaman sana, Yaman Selatan. Sudah dibongkar oleh Bang Nasab yang beberapa kali tampil di medsos ya. Kemarin juga tampil di channelnya Mas Rifki Zulkarnain. Itu membongkar bahwa Ba'alawi itu leluhurnya di Yaman sana minoritas ya. Orangnya marginal, susah ya. Karena maklum mereka kan yang di Yaman itu juga pendatang. Leluhur mereka menjadi PKI di sana, bukan PKI, komunis. Baru di Indonesia namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah ternyata di Indonesia pun sama, leluhur mereka jadi PKI itu. Ya ada Aidit, ya Muso, ya Fahrul Baraba dan seterusnya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira seperti itu saja yang ingin kita sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oh, waduh, komentar banyak ini. Ya, itulah. Waduh, terima kasih ya Bang. Ada Bang Andi Pramono. Mosok NKRI yang merdeka gak berani menghancurkan Bolwi sebagai penjajah. Iya, itu loh.
Jelas ya, mereka orang asing dulunya, warga negara asing datang ke Indonesia itu jelas menjajah kita ya. Jadi menjajah itu berarti menjelajahi bangsa kita. Jadi kalau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya mau nggak mau harus menerima itu teman-teman yang menjadi pengikutnya. Faktanya yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah orang asing, berwarga negara asing datang ke Indonesia ya menjajah, memberikan program itu soal lain karena Belanda pun sama. Kamu kira Belanda menjajah kita nggak ada program untuk mensejahterakan warga? Itu ada pendidikan, ya kan, ada irigasi, ada migrasi, banyak itu programnya. Jadi intinya kalau bicara jasa itu ya harus dievaluasi secara detail mendalam. Apalagi kalau masalah pahlawan nasional kan jelas ada kriterianya ya. Oke, mohon maaf, mohon ampun. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Hormati. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!